warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Retorika TV. Udah lama nih kita nggak menjumpai kalian. Nah, di kesempatan kali ini Mimi sedang bersama Kak Fikrul Anwar, pimpinan umum dari UKM PI atau pengembangan intelektual. Nah, kayaknya kurang sah nih Kak kalau Kak dia itu biasa dipanggil Kak Ilham, benar ya Kak? Nah, biar tambah sah nih, biar tambah sah. Silakan perkenalkan diri dulu Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fikrul Anwar, panggilan sehari-hari Ilo. Jadi orang Madura itu dulunya memanggil saya Irul sebenarnya, tapi karena mengambil gampangnya jadi dipanggil Ilo. Karena kita akan berbicara tentang UKM PI. Sebenarnya UKM PI itu apa sih Kak? Sebenarnya UKM PI itu adalah UKM pengembangan intelektual. Dulu itu UKM PI sebelum dilahirkan, UKM PI itu sebenarnya mahasiswa kegelisahan bagaimana caranya menulis tentang tulisan-tulisan ilmiah. Ya, jadi salah satunya UKM PI itu adalah wadahnya untuk mengembangkan potensi dan mengembangkan pola pikir teman-teman bagaimana di kepenulisan karya ilmiah. Salah satunya ya ada artikel, opini, esai dan lain sebagainya. Jadi UKM PI itu merupakan wadah bagi mahasiswa yang kurang memiliki potensi di kepenulisan. Pada intinya seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang ingin meningkatkan bagaimana dia cara biar bisa nulis sesuatu yang ilmiah gitu, seperti ilmiah realisme atau yang disebutkan tadi, maka wadah yang pas untuk mereka itu di UKM PI. Nah, untuk sejauh ini nih Kak Ilham sendiri kan sebelum menjadi pimpinan umum tentu kan udah dari awal nih berproses di UKM PI ini. Nah, pasti tahu dong gimana pahit manisnya gitu, pasang surutnya UKM ini. Boleh cerita nggak Kak? Sebenarnya UKM PI itu adalah UKM yang paling jenuh. Kenapa kok bisa jenuh? Sejalan juga dengan UKM LPM juga karena sama-sama membaca dan menulis. Karena mahasiswa sekarang itu sulit rasanya ketika disuruh membaca dan menulis. Lebih-lebih mereka lebih semangat untuk berromantisme ataupun apalah. Jadi UKM PI itu pahitnya sih ya membaca dan menulis. Karena di UKM PI itu walaupun sejalan dengan UKM LPM juga kan sebenarnya juga kepenulisan, tapi di bidang berita. Jadi di UKM PI itu lebih memfokuskan diri kepada kepenulisan artikel ilmiah, terus kemudian lebih ke penulisan PKM, program kreativitas mahasiswa. Jadi di UKM PI itu kalau mau berbicara manisnya, jadi sebenarnya di UKM PI itu masih belum nampak dan masih belum kelihatan manisnya itu di mana. Jadi kan proses dan semangat itu memang didahulukan, hasilnya belakangan. Jadi masalah rasa manis yang akan diperoleh hasilnya nanti itu kalau berproses di UKM PI itu tidak akan kelihatan. Yang kelihatan hanya sakitnya. Jadi sakitnya ya dari membaca, menulis, berpikir dan segala macam. Itu. Untuk tadi ada yang program kreativitas mahasiswa dari UKM PI sendiri, ada anak-anak yang lolos PKM? Ada yang lolos PKM. Nah itu gimana tuh? Buat menggenjot lainnya teman-teman biar bisa lolos kira-kira. Yang lolos PKM itu dari jurusan matematika, Mbak Lalanya itu
lolos PKMK, program kreativitas mahasiswa kewirausahaan. Jadi judulnya itu Kalitur. Kalitur jadi krayon kulit telur. Nah, itu krayon dibuat dari kulit telur. Bayangkan coba. Jadi kan sebenarnya itu inovasi yang luar biasa. Dari bahan yang memang tidak begitu diperlukan, dari limbah itu diolah menjadi krayon, menjadi hal yang bermanfaat. Itu diangkat menjadi PKM, alhamdulillah lolos dan dibiayai 4,5 juta kalau tidak salah 4,5 juta. Itu. Nah, tips dalam pembuatan PKM sebenarnya ketika mau lolos yang kakak ketahui itu sebenarnya yang pertama judul menarik. Setelah judul menarik itu diantara salah satunya makanan, kalau di PKMK itu makanan ciri khas dari Nusantara ataupun dari daerahnya masing-masing. Jadi seperti halnya makanan-makanan di Lenteng itu yang pernah diangkat oleh mahasiswa STGP sebenarnya kan itu ada makanan olet dari singkong itu. Dari singkong yang itu kan sebenarnya ciri khasnya orang-orang Lenteng. Jadi makanan ciri khas. Jadi alhamdulillah lolos juga. Jadi tipsnya itu yang penting itu adalah judul menarik, kemudian sesuai dengan pedoman, dan juga dari limbah bermanfaat kepada orang lain. Itu salah satunya. Bukan apa ya, kunci yang saya katakan itu sebenarnya bukan dijadikan patokan, tapi tidak jauh berbeda. Orang yang lolos PKM ya tidak jauh dari itu. Itu untuk PKM ya. Untuk kegiatan rutinnya nih, kayak kegiatan yang dilakukan UKMP itu apa? Nah, untuk kajian itu sebenarnya UKMP itu di setiap minggunya, setiap minggu hari Selasa. Jadi kajiannya itu adalah bagaimana teman-teman itu mengasah pola pikirnya, mengasah intelektualnya. Jadi kajiannya itu mengaji filsafat, mengaji filsafat. Bagaimana teman-teman itu bisa terarah pola pikirnya di bidang riset dan kepenulisan. Karena Berhubungan dengan intelektual tadi ya kan? Ya, karena filsafat itu kan induk pengetahuan. Nah, dari itu filsafat itu teman-teman itu dikaji, baik dari ngaji tokoh kadang, baik dari ngaji teori, ngaji sejarah tentang filsafat. Dan juga kemudian PI itu di setiap bulannya itu ada kajian PI se-Kabupaten Sumeneb. Nah, itu meliputi beberapa kampus. Kemudian yang dikaji oleh teman-teman UKMPI Kabupaten Sumeneb, isu yang hangat untuk bulan ini apa misalnya. Misal kalau di tahun-tahun kemarin teman-teman pernah mengkaji tentang banjir karena hal yang sepele banjir itu terjadinya banjir itu apakah dari faktor internal apa eksternal. Jadi itu teman-teman dikaji, baik dari teman-teman pemberangkatannya dari keagamaan, dari pemikiran, dari berita, dari apalah banyak macamnya teman-teman itu. Terus kemudian teman-teman UKMPI Kabupaten Sumeneb pernah mengkaji tentang pendidikan di era sekarang bagaimana. Itu salah satunya lah untuk kajian PI Kabupaten Sumeneb. Jadi intinya kalau di UKMP itu dituntut buat peka sama lingkungan dan keadaan, karena emang prosesnya itu menganalisis, mengamati gitu ya. Jadi kalau tembus PKM atau apa itu sebenarnya udah kayak bonus paling wow gitu di UKMP ya. Syukur alhamdulillah. Tapi kalau semisal
ada hal-hal yang lain itu masih bisa dilakukan di UKMP seperti kajian tadi, kayak ngaji filsafat atau semacamnya itu ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mungkin nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang UKM PI, karena kayaknya di UKM PI itu nggak sebatas cuma menulis karya ilmiah saja nih Kak, karena intelektual itu kan luas ya Kak. Iya. Penting juga. Mungkin Kakak ada yang ingin disampaikan untuk di akhir video? Oke, untuk teman-teman yang melihat video ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya bermanfaat bagi mahasiswa yang ada di luar, dan juga bermanfaat lebih-lebih khususnya kepada kader saya UKMPI di STKP PGRI Sumedang. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.